Nah, memang mengerikan ya kawan-kawannya ini. Mengadili. Menyatakan terdakwa Rudi Simamora tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa membuat dapat diaksesnya. Yang membuat tulisan ini aja Oon. Tidak mengerti apa membuat dapat diaksesnya. Orang itu yang membuat terdapat diaksesnya itu dua orang. Rudi Simamora dengan lawan debatnya. Tapi yang dihukum hanya Rudi Simamora. Kan sudah aku bilang, hukum di Indonesia itu tidak selalu tajam kepada minoritas. Kepada mayoritas sampai sekarang orang itu masih menghujat-hujat. Kasihan aku melihat Ledosma ya. Dia berharap dalam waktu cepat ditangkap seperti Ratento, ternyata nggak bisa. Dan ini pun nanti kalian lihat, setahun pun belum tentu ya. Nah ini, kalimatnya aja sudah jelas. Tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penistaan agama. Sebagai di dalam dakwaan alternatif ke-1. Jadi lawan debatnya nggak ditangkap kawan. Padahal mereka berdua lah yang membuat itu dapat diakses. Karena ada dua orang di dalamnya ya. Jadi aku bilang orang ini nggak ngerti definisi. Saya nggak tahu hakimnya ini dari agama apa nggak kita permasalahkan ya. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti oknum-oknum yang bermain di sini memang on semua ya. Nah itu ya. 2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Jadi 2 tahun 8 bulan itu 32 bulan, hampir 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Rudi Simamora alias anak Batak ya teman-teman, yang kemarin ditangkoi teman-teman, waktu bulan 10 kalau tidak salah, ditangkoi karena hujatannya kepada Islam. Dan kita tahu bahwa Rudi Simamora ini adalah seorang residivis, karena sebelumnya sudah pernah ditangkap atas kasus serupa, yaitu penghujatan penistaan kepada agama ya. Dan akhirnya teman-teman, vonis untuk Rudi Simamora sudah ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, di mana Rudi Simamora ditetapkan bersalah ya, ditetapkan bersalah dan dihukum pidana selama 2 tahun 8 bulan dengan denda sebesar 100 juta rupiah. Dan apabila denda tersebut dibayar ya atau tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Ya, jadi ada subsidiar 3 bulan penjara teman-teman ya. Jadi 2 tahun 8 bulan plus 3 bulan kalau denda tidak dibayar. Inilah informasi yang baru kita terima teman-teman ya. Baru kita terima. Jadi ini cukup mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Ya ada beberapa hal lah. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya masalah vonis tersebut. Ada kabar terbaru dari dari kota Medan, Deli Serdang, Lubuk Pakam ya, bahwa si Rudi Simamora sudah divonis ya. Vonisnya adalah, saya bacakan dulu ya. Tapi ini saya dapat dari kiriman dari Medan. Mengenai kebenarannya saya buka SIPP belum bisa dibuka ya. Karena masih ada error in persona mungkin. Saya nggak tahu lagi ada error ya. Nanti kita cari tahu kenapa dia jadi error ya. Nah, ini kawan-kawan saya bukakan dulu untuk kalian ya, biar kalian paham. Kalau informasi saya cepat ya mengenai hukum ini. Ini dia beritanya udah sampai ke saya. Nah, memang mengerikan ya kawan-kawannya ini. Mengadili. Menyatakan terdakwa Rudi Simamora tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa membuat dapat diaksesnya. Yang membuat tulisan ini aja Oon. Tidak mengerti apa membuat dapat diaksesnya. Orang itu yang membuat terdapat diaksesnya itu dua orang. Rudi Simamora dengan lawan debatnya. Tapi yang dihukum hanya Rudi Simamora. Kan sudah aku bilang, hukum di Indonesia itu tidak selalu tajam kepada minoritas. Kepada mayoritas sampai sekarang orang itu masih menghujat-hujat. Kasihan aku melihat Ledosma ya. Dia berharap dalam waktu cepat ditangkap seperti Ratento, ternyata nggak bisa. Dan ini pun nanti kalian lihat, setahun pun belum tentu ya. Nah ini, kalimatnya aja sudah jelas. Tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penistaan agama. Sebagai di dalam dakwaan alternatif ke-1.
Jadi lawan debatnya nggak ditangkap kawan, padahal mereka berdua lah yang membuat itu dapat diakses. Karena ada 2 orang di dalamnya ya. Jadi aku bilang orang ini nggak ngerti definisi. Saya nggak tahu hakimnya ini dari agama apa, nggak kita permasalahkan ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti oknum-oknum yang bermain di sini memang on semua ya. Nah itu ya. 2, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Jadi 2 tahun 8 bulan itu 32 bulan, hampir 3 tahun. Dan ya pidana denda sebesar 100 juta rupiah. Saya percaya Rudi Simamora tidak akan membayar 100 juta ini, ngapain dibayar? Lebih baik uangnya itu digunakannya untuk hal lainnya selama dia di penjara misalnya. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan. Jadi si Rudi Simamora akan dipidana 3 bulan berarti 2 tahun 8 bulan tambah 3 bulan. Berarti 2 tahun 11 bulan, hampir 3 tahun ya, kurang sebulan. Nah, jadi kawan-kawan, yang denda ini itu tidak bisa dikurangi, yang bisa di-korting itu 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan misalnya dia dapat remisi. Ya. Katakan remisinya Lebaran, Natal, Pancasila, apa namanya itu? Ulang tahun negara dapatlah 3 bulan. Nah, selama itu buatlah dia dapat 6 bulan. 6 bulan kurang 2 tahun 8 bulan. 6 bulan itu udah besar kali itu kawannya. 2 tahun 8 bulan jadi 2 tahun 2 bulan. Atau 26 bulan. 2/3-nya dia sudah bisa ngurus PB. 26 kali 2, 52. 52 bagi 3 sekitar berapa itu? 14, 42 ya. 16, 48, 17 lah ya. 17, 18, 17 lah, 17 bulan sekian ya. Nah, 17 bulan dia sudah bisa nanti mengajukan PB, pembebasan bersyarat ya. Berarti 1 tahun 5 bulan, 1 tahun 6 bulan lah. Tetapi yang 3 bulan ini tidak bisa dilewatkan, harus dilaluinya. Berarti 1 tahun 8 bulan ditambah 3 bulan ini jadi 21 bulan. Dikurangi masa penangkapan. Nomor 3, menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani terdakwa kurungan dikurangkan seluruhnya. Misalnya selama di penjara dia bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 bulan. Dikuranglah dia 5 bulannya. Jadi kalau dikurang 5 bulan, nanti dia sudah 28 bulan, 2 tahun 3 bulan lah dia ya. Potong 3, dia di 2 tahun lah 24 bulan bagi 3. Itulah 8, 11 bulan. Nah, misi gitu-gitu ya kawan-kawan ya. Jadi perhitungannya begitu ya. Nah, itu kawannya. Jadi dia kan 2 tahun 8 bulan. Mati kau, tunggu. Ini malah aku. 2 tahun 8 bulan ya. Dia ditangkap 2 tahun 8 bulan. Ini kok jadi gini. Dia di 2 tahun 8 bulan, potong masa tahanan 5 bulan, jadi 2 tahun 3 bulan. Sudah? 2 tahun 3 bulan itu berarti sekitar 27 bulan. Itulah kekurangan masa yang harus dia jalani. Nanti Lebaran dapat remisi, baru Natal dapat remisi, ulang tahun negara dapat remisi. Syukur-syukur dapat yang tertinggi 3 bulan, tambah nanti tahun depan, berarti buatlah dapat dia 5 bulan misalnya ya. Jadi 5, kan itu tadi berapa tadi? 2 tahun 3 bulan, 27 bulan ya. Jadi kurang 5 tinggal 22 bulan. 22 bulan, yang 3 bulan harus dijalaninya kawan. Tidak boleh korting yang 3 bulan itu denda itu. Ya. Jadi yang dijalanilah dulu 3 bulan ini. Ya. Di luar dari kortingan tadi ya, 22 bulan. Paham ya? Tambah 3 jadinya. Berarti 22 bulan ini sudah bisa dia mengajukan PB, pembebasan bersyarat. Berarti 44 ya, berarti sekitar 15 bulan lah dia. 15 ditambah 3, 18 bulan lah dia di sel ya. Berarti 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun lah. Kisaran segitulah ya. Nah, kawan-kawan, sekarang timbul permasalahan baru. Siapalah dari antara kalian yang mau mengurusi dia di dalam sel? Saya berharap orang yang berkoar-koar itu kawan, yang bilang gini, wah sang debater ini apa ya, sang apologet,
dia ingin semua penebak Kristen tertangkap katanya. Yang ngomong itu kan berarti dia seorang yang pejuang ya, sejati, setia kawan. Cobalah dia itu menolong si Rudy Simamora ini selama 1 tahun 8 bulan di dalam sel. Membiayai hidupnya, ngasih makannya, anak dan istrinya. Aku ancungi jempol kawan. Kalau hanya ngomong-ngomong, bocor kali kalian ngomong-ngomongnya. Kalian lihat videoku. Kalian langsung komen yang aneh. Makanya aku bilang di awal kan, tonton video ini sampai habis. Banyak sekarang oten-oten ini kawan, kehilangan rasa humor. Contoh. Aku buka kali ini kawan-kawannya sebentar. Memang kita harus berbicara seperti itu. Biar oten-oten ini jangan menganggap enteng. Mereka sudah diajarkan firman Tuhan cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Tapi ketika ada orang cerdik dan tulus, dia nggak terima. Maunya justru kita maju terus. Dari tangkap kita pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Inilah oten-oten maniak. Ya, maniak apa ya? Maniak bukan maniak seks. Kalau maniak seks itu lain lagi. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang cukup menarik di sini, teman-teman ya. Ada beberapa hal yang menarik. Ya, salah satu yang menarik adalah lama hukumannya, teman-teman ya. Kita tahu bahwa dalam waktu yang berdekatan, ada 2 kasus yang serupa yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Wilayah Medan, Lubuk Pakam ya. Di mana ada juga seorang Ratu Entok, teman-teman, yang baru saja juga divonis, teman-teman. Di mana Ratu Entok itu divonis 2 tahun 10 bulan. Ya, kalau Rudy Simamora 2 tahun 8 bulan, Ratu Entok 2 tahun 10 bulan. Artinya Ratu Entok lebih lama 2 bulan. Dan ini cukup mengejutkan. Kenapa kita bilang cukup mengejutkan? Yang pertama, Ratu Entok ini adalah hukuman pertama. Ya, hukuman pertama. Terus yang kedua, Rudy Simamora adalah residivis. Jadi cukup aneh kalau kita lihat hukumannya ya. Dan di sini saya mau sampaikan juga kalau ada channel-channel Polycardus yang teriak-teriak, "Wah, tidak adil, tidak adil, mana keadilan?" Pret. Saya katakan pret buat kalian. Kalau kalian ya melihat teman-teman kalian itu divonis dengan sangat ringan, kalian akan bilang mantap, mantap, mantap. Lalu kalau vonisnya berat, kalian teriak tidak adil. Ini kan kurang ajar. Saya katakan ini kurang ajar sekali mereka ini. Padahal kita lihat, aparat penegak hukum itu bekerja dengan maksimal. Aparat penegak hukum ya melakukan pekerjaan mereka dengan profesional. Kita lihat, 2 tahun 10 bulan untuk Ratu Entok. Kalau mau bicara adil nggak adil, menurut kalian adil nggak? Ya, kalau kita balikkan kepada kalian, adil nggak seorang Ratu Entok hanya karena menyuruh sebuah foto yang diyakini oleh teman-teman Kristen sebagai foto Tuhan mereka untuk potong rambut, teman-teman. Potong rambut. Bukan hal-hal yang lain. Potong rambut, teman-teman. Ya, cukur, disuruh cukur gitu. Dihukum 2 tahun 10 bulan. Rudy Simamora yang jelas-jelas menghujat. Jelas-jelas menghujat dan diakui oleh Polycardus yang lain bahwa memang Rudy Simamora menghujat. Itu hanya divonis 2 tahun 8 bulan. Padahal ya, dia residivis. Dimana kita tahu biasanya residivis hukumannya lebih lama. Ada penambahan hukuman dari hukuman maksimal yang bisa ditetapkan. Biasanya residivis itu 1/3 lebih lama. Jadi kalau biasanya masuk 1 tahun, ya, karena residivis biasanya jadi 1 tahun 4 bulan. Kan begitu. Biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan antara Ratu Entok dan Rudy Simamora, ya silakan kalian yang nilai sendiri. Kalau saya sih menganggap bahwa penegak hukum ya, dalam hal ini majelis hakim sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh pertimbangan, dan tentu saja mereka yang lebih ngerti. Mereka yang lebih tahu hukuman yang pantas, ya, hukuman yang pantas. Tetapi ada hal yang menarik di mana kalau tidak salah ya, jaksa dari Ratu Entok ini mengajukan banding. Artinya mereka ingin Ratu Entok kalau bisa itu dipenjara lebih lama, ya. Karena yang namanya banding kan tujuannya untuk naik kan. Nggak mungkin ada orang mohon banding untuk turun, betul tidak? Nggak mungkin jaksa banding dengan harapan hukumannya bisa turun jadi 1 tahun, nggak mungkin, kan begitu. Nah, sedangkan jaksa penuntut untuk Rudy Simamora kita belum dapat infonya apakah akan banding atau tidak.
Ya. Jadi kalau info ini benar, maka Rudi Simamora akan mendekam ya, kurang lebih sampai 2026 akhir. Ya, sampai 2026 akhir karena pasti ada remisi, pengurangan dan sebagainya. Oke, mungkin itu info yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sekali lagi ya, kalian yang nilai sendiri teman-teman. Kalian yang nilai sendiri. Tapi ada beberapa hal yang cukup menarik di pernyataan si Wak Labu, di mana Wak Labu bilang ya, bahwa yang seharusnya ditangkap tuh 2 orang. Nah, ini aneh gitu. Dia bilang 2 orang karena di situ di video tersebut ada, kalau nggak salah, Yusuf PI ya, Yusuf PI dan Rudi Simamora. Kenapa yang ditangkap hanya Rudi Simamora kan gitu? Ya karena yang menghujat Rudi Simamora. Betul tidak? Yang menghujat Rudi Simamora. Jadi bukan karena di video tersebut ada 2 orang maka dua-dua harus ditangkap. Halo, Anda lawak nih teman-teman. Ya, Anda lawak. Anda harus ngerti dulu UU ITE. Tapi saya tahu bahwa si Wak Labu ini sebenarnya ngerti UU ITE. Cuman sengaja memframing dan membodohi penonton. Ya, sengaja. Jadi UU ITE itu bukan melulu soal ini yang transmisikan dia gitu. Maka dia yang harus ditangkap gitu. Si Yusuf PI juga ikut mentransmisikan karena ikut melivekan. Channel-channel yang lain juga ikut melivekan. Harusnya ditangkap semua. Ya dilihat dulu. Ini kan live teman-teman. Semua kejadian kita nggak bisa kontrol. Contoh nih, saya lagi live nih. Ya, saya lagi rekam live. Ya, saya lagi jalan-jalan, ngevlog. Ya, ngevlog sambil jalan-jalan. Tiba-tiba terjadi kriminal di samping saya. Ada orang bacok, membunuh gitu. Terjadi pembacokan. Ya, masuk frame video saya. Ya, saya terkejut loh, ada yang bunuh gitu kan. Kerekam dia, kerekam yang membunuh nih. Yang membunuh yang ditangkap atau saya ikutan ditangkap juga? Coba saya tanya kalian. Saya ikutan ditangkap nggak? Hanya gara-gara 1 frame? Ya enggak. Harus dilihat siapa yang melakukan tindakan kriminal. Siapa pelaku tindakan kriminalnya. Ini yang teman-teman harus tahu. Ya, ngerti? Kecuali saya memproduksi video pembunuhan. Saya dalangnya. Saya yang suruh si pelaku untuk membunuh. Saya yang suruh. Ada bukti bahwa saya yang suruh. Saya yang masuk. Sama-sama masuk semua. Jadi hukum itu teman-teman, ya kita harus lihat siapa pelakunya, apa menstrianya ya, apa niatnya gitu. Kan kembali. Itu ada ahli-ahli yang akan menjabarkan. Ada ahli bahasa, ya. Ada ahli gerak tubuh, ahli hukum. Jadi semua ahli juga akan digerakkan untuk menentukan apakah ini ada unsur pidananya atau tidak. Jadi santai aja. Ya. Terus kalau dibilang Rudi Simamora nampaknya nggak akan bayar yang 3 bulan itu, yang 100 juta. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia bayar. Ya, saya nggak tahu. Segala hal mungkin terjadi. Tapi menurut saya, kenapa si Wak Labu berani bilang dengan PD ya, dengan PD mengatakan nggak mungkin bayar, ya bisa jadi karena uangnya sudah habis gitu kan. Karena dia tahu nggak ada uangnya si Rudi Simamora. Nggak ada uangnya. Karena dia yang mengelola uang Rudi Simamora selama ini untuk donasinya. Betul nggak? Kan donasinya selama ini dia yang pegang. Jadi dia tahu betul. Ya, dia tahu betul. Mungkin selama ini juga dia ada minta ongkos sama istrinya Rudi Simamora gitu kan. Ini kurang, mintalah gitu. Istrinya bilang nggak ada duit gitu kan. Nah, jadi dia tahu bahwa nggak akan ada duitnya gitu. Karena memang dia yang selama ini mengurus semua uang tersebut. Ya. Terus masalah siapa yang akan ngurus di dalam sel, ya kembali. Setahu saya kan Polikarpus dan laskar-laskarnya ini solid nih. Apalagi ini penghujat kelas atas yang udah residivis, di mana kemungkinan besar setelah dia keluar, ya bisa jadi dia akan menghujat lagi kan gitu. Istilahnya udah inilah pengalaman banget gitu dalam menghujat. Besok keluar, ya nggak mungkin kan dia kerja yang lain. Udah kebiasaan dapat enak dari menghujat. Bisa kalian pakai lagi. Dan saya rasa bagi Polikarpus yang akan pakai dia, tentu saja akan urus Rudi Simamora. Akan urus karena bisa dipakai lagi nanti setelah dia keluar. Kan seperti itu. Oke. Jadi itu aja sih tanggapan saya atas berita ini ya. Dan sekian informasi dari kami. Kita tunggu berita-berita selanjutnya yang akan kita sampaikan kepada kalian ya. Jangan lupa di-subscribe dan diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia diskusi lintas iman yang lain. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita selanjutnya.